siswa PPG dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang bekerja di SMK Ma'arif Tegalrejo, Magelang. Hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melakukan video praktik pembelajaran daring di SMK Ma'arif Tegalrejo yang digunakan untuk uji kinerja PPG dalam jabatan 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya, sehat semua. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini Senin tanggal 30 November 2020 kita akan melakukan perekaman pembelajaran kimia yang digunakan untuk ujian kinerja Dian Ciptasari pada program profesi guru dalam jabatan tahun 2020. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, salah satu siswa coba pimpin doa. Selamat sebagai ketua kelas, coba dipimpin doa dulu. Sebelum belajar. Yuk. Siap gerak berdoa mulai. Ibu ya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih, selamat sudah memimpin berdoanya. Nah, sebelumnya kalian jangan lupa untuk absensinya linknya sudah Budian kirimkan ke grup WA. Jadi nanti silahkan kalian isi absensi tersebut untuk Budian rekap nanti untuk nilai rapot. Nah, sebelum pembelajaran silahkan kalian cek dulu sinyalnya apakah baik ataukah masih ada yang perlu dikoreksi. Kalau misalnya tidak baik, ya silahkan ganti tempatnya dulu. Langsung saja ke pembelajaran. Bab kita pada hari ini adalah ikatan kimia. Nah, nanti akan Budian terangkan sedikit materinya, ikatan kimia melalui PowerPoint yang sudah Budian siapkan. Tapi sebelumnya, coba dari anak-anak kelas 10 TKR yang sudah hadir di Google Meet, masih ingat enggak kalian oksigen itu kenapa ada yang berbentuk O tunggal saja, berbentuk atom atau atom bebas, atau oksigen itu kenapa ada yang berbentuk O2 dan juga O3. Namanya itu adalah unsur bebas ataupun juga bisa juga senyawa. Dia bisa berbentuk unsur bebas ataupun molekul unsur ataupun senyawa. Nah, kenapa bisa seperti itu? Siapa yang tahu? Ada di pelajaran yang sebelumnya. Itu karena adanya konfigurasi elektron. Jadi, konfigurasi elektron tersebut bisa mempengaruhi bahwa suatu atom itu bisa dalam keadaan menjadi unsur bebas ataupun bisa berikatan dengan senyawa yang lain bisa berikatan dengan unsur yang lain membentuk suatu senyawa. Seperti itu. Nah, hari ini Budian akan share, sebentar lagi Budian akan share materi pembelajaran. Silahkan kalian simak. Di sini akan ada
PowerPoint yang Budian tampilkan. Sudah terlihat ya? Nah, pembelajaran kali ini adalah ikatan kimia. Ikatan kimia untuk SMK Teknologi Rekayasa. Jadi anak otomotif itu masuknya ke teknologi rekayasa. Apa saja kompetensi dasar yang harus kita ketahui? Yaitu ada 3.4, menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Terus 4.4 itu mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan elektron valensi atom-atom penyusunnya. Terus indikator pencapaian kompetensinya ada 4, yaitu menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis proses pembentukan ikatan ion dalam senyawa. Yang ketiga, menganalisis proses pembentukan ikatan kovalen dalam molekul unsur atau senyawa. Yang keempat, itu adalah menganalisis proses pembentukan ikatan logam dalam unsur logam. Tujuan pembelajarannya, ikatan kimia ini nanti dibagi menjadi 3 pertemuan. Hari ini adalah pertemuan yang pertama. Kita akan mempelajari tentang kestabilan konfigurasi elektron unsur-unsur gas mulia dalam simbol dan simbol Lewis. Adapun tujuannya yaitu agar peserta didik, agar kalian itu mampu untuk yang pertama itu menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya dengan cara berikatan dengan unsur lain secara teliti dan benar. Yang kedua, mampu menggambarkan susunan elektron valensi atom gas mulia, namanya adalah duplet dan oktet, dan elektron valensi bukan gas mulia. Jadi dia di situ dari simbol Lewisnya secara baik dan benar. Nah, kegiatan hari ini kita mau ngapain aja? Ada yang pertama itu membahas kestabilan unsur. Gimana sih kestabilan unsur itu bisa terbentuk? Terus yang kedua, itu adalah membahas penggambaran simbol Lewis dari masing-masing unsur. Yang ketiga, membagi siswa dalam kelompok. Jadi tadi Budian sudah share kelompoknya juga via Classroom dan WhatsApp. Yang keempat, kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD secara berkelompok. Tadi juga kelompoknya sudah ada. Nah, dari kelompok itu kalian silahkan nanti Budian kasih waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Terus yang kelima, yaitu kalian mempresentasikan hasilnya. Yang keenam atau yang terakhir itu adalah jelas ya. Nah, ini link-link pembelajarannya. Untuk link absensi nanti silahkan kalian bisa isi untuk absensi hari ini. Terus yang kedua ada link YouTube. Link YouTube itu gunanya untuk materi pembelajaran ikatan kimia agar kalian lebih jelas. Ketika Budian nanti menerangkan belum jelas, silahkan kalian bisa melihat YouTube-nya. Terus yang ketiga itu ada link LKPD atau lembar kerja peserta didiknya nanti via live worksheet. Nah, masuk ke pembelajaran ikatan kimia. Di sini ikatan kimia itu apa? Ikatan kimia itu merupakan interaksi antar atom-atom yang berikatan sehingga terbentuk suatu molekul. Jadi misalnya nanti kalian kok bisa terbentuk di alam itu ada 2O. Itu bagaimana? Ya karena dia di situ ada ikatan antara hidrogen dan hidrogen. Nanti kemudian kasih keterangan lebih lanjut. Terus yang kedua, ikatan kimia itu menggambarkan antara
atom-atom bergabung membentuk suatu molekul senyawa atau ion. Terus yang ketiga, ikatan kimia merupakan daya tarik-menarik antar atom yang menyebabkan suatu senyawa kimia itu dapat bersatu. Nah, itu konsep dari ikatan kimia. Terus selanjutnya, bagaimana terjadinya ikatan? Terjadinya ikatan itu dapat terjadi karena adanya interaksi elektron. Kalian sudah tahu elektron itu yang seperti apa? Elektron itu adalah muatan negatif antara atom yang satu dengan atom yang lain sehingga terbentuk suatu molekul senyawa atau gugusan atom. Nah, di sini konfigurasi oktet dapat dicapai dengan serah terima atau pemasangan elektron. Ini nanti yang akan menghasilkan ikatan, itu akan menghasilkan ikatan ion. Nah, sedangkan ikatan nanti kovalen kita pelajari di pertemuan selanjutnya, itu dihasilkan apabila terjadi pemasangan elektron untuk mencapai konfigurasi oktet. Nah, di sini ada tabel, kalian bisa lihat. Ada periode 1 sampai periode 6. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Periode 1 itu unsurnya adalah helium atau disingkat He. Nomor atomnya itu adalah 2. Di sini ada kulit atom K, L, M, N, O, P, dan seterusnya. Nah, ketika nomor atomnya 2, berarti kulit K itu akan terisi 2. Ini untuk menentukan konfigurasi elektron, seperti bab yang kemarin. Nah, periode 2 itu ada neon. Neon itu nomor atomnya 10, maka konfigurasi elektronnya 28. Unsur Ar, nomor atomnya adalah 18, konfigurasinya adalah 2, 8, dan 8. Kr, nomor atomnya 36, konfigurasinya adalah 2, 8, 18, 32, 18, 8. Nanti bisa dibaca sendiri. Di YouTube sudah ada, di modul juga sudah ada. Nah, sini ada kecenderungan unsur untuk melepas atau menerima elektron. Dari unsur yang lain, dia seperti ya, itu dia kecenderungannya yang pertama itu ada ini energi ionisasi jadi 2. Berarti yang A atau yang adalah gas ini. Gol 2 dia kecenderungan gas 5 A dan 7A itu kecenderungan elektron. Golongan 1A, kalian sudah tahu yang namanya golongan 1A itu adalah elektron valensinya 1. Nah, kalau di sini elektron valensinya 1, berarti dia melepas 1 elektron, membentuk ion
positif 1. Contohnya yaitu Li plus, terus ada Na plus, K plus, dan seterusnya. Nah, golongan 2A, elektron valensi 2, melepas 2 elektron membentuk ion positif 2. Contohnya misalnya Mg plus 2 atau 2 plus, Ca2 plus, Sr2 plus, Ba2 plus, dan juga Ra2 plus. Seperti itu. Yang terpenting ini kalian harus ingat, atom yang melepas elektron itu adalah golongan 1A dan 2A, dan atom yang menangkap elektron itu adalah golongan 4, 5, 6, dan 7. Nah, contohnya seperti ini. Bisa dibaca sebentar. Sebelas Na, konfigurasinya 2, 8, 1. Nah, karena dia ini ada 1, golongan 1A, berarti dia melepaskan 1 elektronnya ini. Membentuk konfigurasi apa? Membentuk konfigurasi yang baru yang menyerupai dengan gas mulia, yaitu 2 dan 8. Ionnya membentuk ionnya adalah Na positif 1. Seperti ini. Nah, 19K itu juga sama. 2, 8, 8, 1, karena dia golongan 1A, berarti kecenderungannya melepas 1 elektron. Nah, dia menyerupai apa? Menyerupai konfigurasi dari gas mulia. Gas mulia 2, 8, dan 8. Seperti mana, Budian? Seperti struktur dari 18AR. Seperti itu. Dan seterusnya nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, ini yang B itu menangkap elektron. Pencapaian kestabilan dengan menangkap elektron itu dilakukan oleh unsur non-logam. Ya, karena mempunyai afinitas elektron atau keelektronegatifan yang relatif besar atau bersifat elektronegatif. Nah, atom-atom menyerap atau mengikat elektron supaya memiliki elektron valensi 8 atau oktet atau 2 duplet seperti gas mulia, sama yang tadi. Contohnya ini, dia di golongan F, di golongan 7. Berarti kecenderungannya untuk jadi 8. 7 untuk menjadi 8. Berarti dia ditambah dengan 1. Nah, ini konfigurasi baru, jadi yang tadinya 2, 7 menjadi 2, 8. Sama seperti 8O. 8O itu konfigurasinya adalah 2, 6. Nah, 6 untuk mencapai ke 8 berarti dia harus ditambah dengan 2. Kalau dia menangkap 2 elektron, berarti ion yang dihasilkan adalah 2 minus. Jadi dia akan membentuk oksigen 2 minus. Membentuk struktur apa? Struktur Ne. Kalau nanti kalian baca lagi, Ne tadi konfigurasinya adalah 2, 8. Gitu. Dan ada 16S serta 7M. Ya. Contoh lain, kecenderungan di 11 Na, bisa ya. Na2 81, belakangnya 1, berarti dia golongan 1, elektron valensinya 1. Maka kalau dia golongan 1, dia kecenderungannya melepas 1 elektron. Nah, di sini perubahan atom natrium menjadi ion natrium bisa digambarkan dalam suatu kulit
atom. Jadi natrium kulit pertama diisi 2 elektron, 1, 2. Kulit kedua, kulit L, itu diisi 8. Dan kulit ketiga diisi 1 elektron di sini. Nah, perubahannya yang satu ini dilepas. Satunya itu dilepas, nah membentuk seperti ini, cuma 2 dan 8. 2 dan 8, jangan lupa, karena dia sudah melepas 1 elektron, sesuatu negatif yang sudah dibuang, maka dia akan menjadi positif. Jadi di sini ada positif 1. Dengan catatan natriumnya itu ditambah dengan 1 elektron. Nah, masuk ke subbab yang kedua, yaitu ada Lewis. Kita nanti akan menggambar lambang Lewis atau simbol Lewis. Sebelumnya kita belajar teori Lewis dulu. Ada teori Lewis dan Cosell. Gilbert Newton Lewis dan Albert Cosell pada tahun 1916 mengemukakan teori tentang peranan elektron dalam pembentukan ikatan kimia. Yang pertama, elektron pada kulit terluar atau elektron valensi berperan penting dalam pembentukan ikatan kimia. Yang kedua, ion positif dan ion negatif membentuk ikatan kimia yang disebut sebagai ikatan ionik. Yang ketiga, pembentukan ikatan kimia dapat juga terjadi dengan pemakaian elektron ikatan secara bersama yang dikenal sebagai ikatan kovalen. Yang keempat, pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen bertujuan untuk mencapai konfigurasi yang stabil. Nah, ini ada lambang Lewisnya. Dia digambarkan dengan titik sesuai dengan golongan unsur. Jadi nanti kalau ada unsur golongan pertama berarti titiknya 1, golongan kedua titiknya 2 dan sebagainya. 1 titik ditempatkan untuk tiap atom dengan jumlah maksimum 4 titik. Titik kedua dan selanjutnya berpasangan hingga mencapai aturan oktet. Seperti itu. Jadi nanti kalau sudah titiknya 1, 1, kanan, kiri, atas, bawah, 1, 1, 1, 1. Nah, nanti kalau dia sudah habis kok masih ada elektronnya, berarti elektron tersebut digambarkan sebagai elektron yang berpasangan dengan yang keempat tadi. Contohnya misalnya seperti ini. Nah, ini ada oksigen. Oksigen itu mempunyai 6. Jadi atas dulu 1, 2, 3, 4. Nah, 4 sudah keisi semua. Baru setelah itu berpasangan. Seperti ini. Atas ini berpasangan, sebelah kiri itu juga berpasangan. Nah, kalau yang golongan 8 dia berpasangan semua. Karena apa? Karena golongan gas mulia itu dia sudah stabil. Ya, seperti ini. 2, sebelah kanan 2, sebelah bawah 2, dan sebelah kiri juga 2. Seperti itu semua ada 8. Ne punya 8, Ar punya 8, Kr juga punya 8, Xe juga punya 8. Kecuali helium. Helium hanya mempunyai 2 elektron valens. Tadi namanya adalah duplet. Paran tadi ada yang belum jelas. Silakan kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan terlebih dahulu. Sepertinya sudah jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, kemudian minta kalian untuk berkelompok. Bisa kalian diskusikan di grup WA. Nah, di
grup WA nanti berdiskusi sekitar 15 menit untuk menyelesaikan LKPD yang sudah Budian share linknya tadi. Nah, kalau sudah nanti silahkan masing-masing kelompok, ada beberapa kelompok tadi, silahkan untuk memaparkan hasilnya. Nah, sudah 15 menit. Silahkan tadi kelompok 1, 2, dan 3. Ini LKPD-nya. Kegiatan 1, susunan elektron gas mulia. Siapa yang mau mempresentasikan? Tadi siapa? Perwakilan kelompok 1? Tadi kelompok 1. Nur Hasanah. Dalam susunan elektron gas mulia, unsur helium mempunyai nomor atom 2, si elektron atom 2, dan mempunyai nomor elektron valensi 2. Lalu, yang Ne, unsur neon mempunyai nomor atom 10, konfigurasi elektron 2, 8, dan mempunyai nomor elektron valensi 8. Iya. Terus yang Ar, Unsur argon mempunyai nomor atom 18, konfigurasi elektron 2, 8, 8, dan nomor valensi 8. elektron valensi ya. Selanjutnya Yang Kr, krypton mempunyai nomor atom 36, konfigurasi elektron 2, 8, 18, dan 8, dan mempunyai elektron valensi 8. terus Selanjutnya, unsur xenon mempunyai nomor atom 44, konfigurasi elektron 2, 8, 18, 18, dan 8, dan mempunyai nomor elektron valensi 8. ya. Selanjutnya, unsur radon mempunyai nomor atom 86, konfigurasi elektron 2, 8, 18, 30, 18, elektron valensi ada 4. Iya, betul. Terus yang kedua, berdasarkan tabel, berapakah elektron valensi yang dimiliki oleh unsur-unsur gas mulia selain helium? Jawabannya berapa ya, Nur Hasanah? Berdasarkan tabel, elektron valensi yang dimiliki oleh unsur-unsur gas mulia selain unsur helium adalah 8. Betul. Nomor 3, jika konfigurasi elektron yang dimiliki oleh unsur-unsur gas mulia adalah konfigurasi elektron yang stabil, maka secara umum apa ciri dari konfigurasi elektron yang stabil tersebut? Secara umum, ciri dari konfigurasi elektron yang stabil adalah mempunyai elektron valensi 2 atau 8 dan menyerupai gas mulia. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kegiatan kedua ini, cara suatu unsur mencapai kestabilan elektron gas mulia. Tadi yang golongan 1, golongan 2 itu melepas elektron, dan yang golongan terakhir 4, 5, 6, 7 itu menangkap elektron. Nah, di sini kalian sudah berkelompok mengerjakan, silahkan. Siapa yang mau mempresentasikan di kegiatan 2? Afif, mic-nya dibuka dulu boleh. Yang mana, Bu? Yang kegiatan 2. 3 Li, konfigurasinya 2, 1, elektron valensi 1, melepas atau menangkap elektron, melepas elektron. Oke. Konfigurasi elektron barunya? Li plus. Konfigurasinya 2. Konfigurasi elektron barunya 2, baru
lambang ionnya adalah Li plus. Ya, coba sekarang yang 13 Al. Konfigurasinya gimana? 2, 8, 3. Oke. Lanjutkan. Elektron valensinya. 3. Terus melepas atau menangkap elektron? Melepas elektron. Oke. Terus konfigurasi elektron barunya? 2, 8, 8. 28, 28. Lambang ionnya berapa kalau Al? Al 13. Ya, betul. Nah, kalian bisa isi sendiri. Yang lain nanti bisa dicocokkan dengan jawabannya dari Muhammad Afifuddin ya. Kita lanjutkan di pertanyaan. Nomor 1, Afifuddin. Dengan cara apakah unsur-unsur yang memiliki elektron valensi 1 hingga 3 mencapai kestabilan konfigurasi elektron gas mulia? Melepas elektron. Ya, dengan melepas elektron. Terus yang kedua, coba dibaca sendiri, Afifuddin. Jenis spesies apa yang terbentuk dari unsur-unsur pada soal nomor 1 saat mencapai kestabilan elektron gas mulia? Logam. Iya, spesies atau wujudnya itu adalah kebanyakan logam padatan. Jadi kalau padatan atau logam itu dia gampang sekali mencapai kestabilan elektronnya itu dengan cara melepas elektron. Nah, yang ketiga, Dengan cara bagaimana unsur-unsur yang memiliki elektron valensi 5 hingga 7 mencapai kestabilan konfigurasi elektron gas mulia? Menangkap elektron. ya betul, menangkap elektron. Nomor 4, Jenis spesies apa yang terbentuk dari unsur-unsur pada soal nomor 3 saat mencapai kestabilan elektron gas mulia? Gas. ya, bentuknya adalah gas atau non-logam. Nah, nomor 5, kesimpulan apa yang dapat Anda nyatakan tentang cara suatu unsur mencapai kestabilan konfigurasi elektron gas mulia? Nah, di sini dengan cara apa? Dengan cara menentukan konfigurasi elektronnya dulu, kemudian setelah itu kita tentukan melepas atau menerima elektronnya berdasarkan golongannya juga bisa. Golongan 1 dan 2 melepas elektron dan golongan 4, 5, 6, 7 itu adalah menerima elektron. Ya, sekarang kegiatan 3, kelompok 3. Kegiatan 3 yaitu menggambar simbol Lewis suatu unsur. Di sini ada lengkapi tabelnya. Simbol Lewis merupakan simbol dari suatu atom yang disertai dengan tanda titik yang menunjukkan jumlah elektron valensinya. Nah, untuk atom yang memiliki valensi 1, 2, 3, 4, masing-masing tanda titik menunjukkan jumlah elektron valensi diletakkan pada keempat sisi, sama kayak tadi Budian menerangkan, bisa atas, bawah, kanan, dan kiri. Terus jika jumlah elektron valensinya lebih dari 4, maka pada sisi tertentu terdapat pasangan titik. Untuk lebih memahami, silahkan lengkapi tabel. Siapa kelompok 3 yang mau mempresentasikan? Ya, lainnya siapa? Ayo. Yang satu kelompok boleh, nggak harus catur. Nah, Budian coba aja. Nah, di sini sama seperti yang tadi. Misal Budian punya BE. BE itu nomor atomnya 4. Konfigurasinya berarti 2 dan 2. Elektron valensinya itu yang terakhir berarti 2. Maka gambarnya di sini BE-nya nanti itu punya 2 titik.
boleh di kanan kiri, atau boleh di atas dan bawah. Seperti itu. Terus kalau oksigen gimana? Oksigen itu 2, 6. Elektron valensinya berarti yang terakhir 6. Nah, gambarnya nanti oksigen juga punya 6 titik. Ngomong apa tuh? Nah, Catur sudah mulai. Coba yang N, nomor atomnya 7. Konfigurasinya gimana, Catur? Ya sudah, nanti nggak apa-apa. LKPD-nya sudah habis. Jadi pertemuan kali ini kita bisa akhiri sampai di sini. Nah, nanti silahkan kalian setelah pelajaran kimia berlangsung, kemudian punya tugas untuk mengerjakan kuisis. Linknya nanti akan kita bagi di grup WA ataupun Google Classroom. Nanti ada 10 soal untuk kalian belajar tadi, kestabilan unsur dan juga simbol Lewis. Nah, silahkan nanti diisi langsung di kuisisnya tersebut dan dikumpulkan maksimal nanti sore. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah, kita melakukan refleksi pembelajaran dulu dari kegiatan kali ini. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Mulai dari kestabilan unsur, bahwa kestabilan unsur tersebut harus sama dengan konfigurasi gas mulia, menyerupai gas mulia. Gas mulia itu bisa memenuhi aturan duplet. Aturan duplet itu adalah konfigurasinya 2 atau aturan oktet. Aturan oktet yaitu konfigurasinya adalah 8. Nah, dari konfigurasi tersebut, untuk mencapai ke 8 ada 2 cara, yaitu dengan melepas elektron atau dengan cara menangkap elektron atau dia membutuhkan elektron. Nah, yang kedua, dari simbol Lewis, kita bisa menuliskan simbol Lewis tersebut dengan titik-titik. Titik-titik tersebut itu digunakan untuk menggambar elektron valensi yang dimilikinya. Jadi, misal elektron valensinya itu adalah 5, berarti titik yang digambarkan di simbol Lewis itu adalah 5. Dengan cara seperti apa? 4-nya digambar terlebih dahulu, di atas, di bawah, di kanan, dan di kiri. Kemudian 1 sisa elektronnya itu dipasangkan dengan salah satu elektron tadi yang sudah digambarkan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Coba mic-nya dibuka dulu. Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, pembelajaran Budian akhiri sampai di sini. Terima kasih. Selalu ingat bahwa yang namanya ikatan kimia itu bisa kita hubungkan dengan kegiatan, dengan kehidupan sehari-hari. Bahwa yang namanya setiap manusia itu selalu berikatan, tidak hanya atom-atom saja, namun manusia itu juga mempunyai suatu ikatan. Maka di sini apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah selalu berbuat baik sesama manusia, mau sama teman, mau sama guru, ataupun sama orang tua, itu harus selalu mempunyai ikatan yang baik. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.